Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Najiha Nurafa dengan NIM 12140700084 dari jurusan Manajemen Haji dan Umroh, Fakultas Dakwah dan Komunikasi dari kelas B semester 1. Di sini saya akan membahas mengenai dasar-dasar ilmu dakwah. Nah, pembahasannya ini meliputi pengertian ilmu dakwah itu sendiri, lalu ada tahapan-tahapan dakwah, lalu ada pendekatan mempelajari ilmu dakwah itu seperti apa, dan yang terakhir ada unsur-unsur dakwah dalam bimbingan manasik haji dan umroh. Nah, pembahasan yang pertama itu ada pengertian ilmu dakwah. Nah, apa sih ilmu dakwah itu? Ilmu dakwah itu ada dua kata ya, ilmu dan dakwah. Ilmu itu kita ketahui artinya pengetahuan. Sedangkan dakwah kita juga tahu bahwa artinya itu mengajak, menyeru manusia kepada jalan kebenaran, beramal melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kata dakwah secara etimologi atau bahasa berasal dari kata bahasa Arab yang berarti da'a, yad'u, dakwatan, yang artinya mengajak, memohon, meminta, menyeru, memanggil, mendorong, dan mengundang. Nah, dakwah secara terminologi atau secara istilah itu ialah suatu proses memotivasi manusia kepada kebaikan dengan melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu dakwah itu ialah suatu ilmu pengetahuan yang berisi cara-cara dan tuntunan-tuntunan bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia untuk menganut, menyetujui, dan melaksanakan suatu ideologi atau suatu pendapat tertentu. Nah, itu tentang pengertian ilmu dakwah. Nah, lalu kenapa ada kewajiban dakwah? Nah, dakwah itu merupakan reformasi manusia pada fitrahnya agar meraih kemuliaan dan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, dakwah itu juga merupakan aktivitas yang sangat penting di dalam Islam. Karena melalui dakwah, ajaran agama Islam dapat tersebar dan diterima oleh manusia di seluruh dunia. Lalu, pembahasan kita yang kedua yaitu pendekatan mempelajari ilmu dakwah. Pendekatan mempelajari ilmu dakwah ini ada 3 pendekatan. Yang pertama, pendekatan istinbat atau manhaj istinbat, yaitu suatu langkah kerja atau metode untuk menggali, merumuskan, dan mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami teori-teori dakwah dengan merujuk pada Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu yang kedua ada manhaj iktibas. Nah, manhaj iktibas ini yaitu suatu langkah kerja atau metode untuk menggali, merumuskan, atau mengembangkan teori-teori dakwah atau memahami hakikat dakwah dengan meminta bantuan kepada ilmu sosial. Nah, yang terakhir ada pendekatan istiqro, yaitu suatu langkah kerja atau metode untuk menggali, merumuskan, atau mengembangkan teori-teori dakwah atau hakikat-hakikat dakwah dengan melakukan penelitian, baik itu referensi maupun turun langsung ke lapangan. Jadi itu perbedaannya. Kalau istinbat itu merujuk pada Al-Quran dan Sunnah, kalau iktibas itu meminta bantuan kepada ilmu-ilmu sosial, sedangkan istiqra itu melakukan penelitian melalui referensi ataupun turun langsung ke lapangan. Itu tentang pendekatan mempelajari ilmu dakwah. Lalu yang ketiga ada tahapan-tahapan ilmu dakwah atau tobaqot al-dakwah. Nah, tahapan dakwah ini ada 7 tahapan. Yang pertama ada nafsiyah. Tahapan nafsiyah itu diri sendiri. Nah, atau jiwa. Nah, jiwa ini ada 3 jenis. Yang pertama ada jiwa mutmainnah atau jiwa yang tenang atau nafsu mutmainnah. Terdapat dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 28. Yang kedua ada nafsu lawamah, yaitu jiwa yang menyesali dirinya sendiri. Terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 2.
Lalu yang ketiga ada nafsu amaroh, yaitu nafsu yang selalu mendorong untuk melakukan kejahatan. Terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 53. Yang tahapan yang kedua itu ada fardiyah, yaitu antar personal. Tahapan ketiga ada ahliyah, yaitu keluarga. Tahapan keempat ada fi'ah, yaitu kelompok. Ada dua kelompok nih, ada qalilah yaitu sedikit dan kasiroh yaitu kelompok yang banyak. Lalu tahapan yang kelima ada hijbiyah, yaitu kelompok yang terstruktur atau juga disebut dengan organisasi. Nah, tahapan yang keenam ada syu'ubiyah wa qabailiyah. Syu'ubiyah itu antar suku dan qabailiyah itu antar bangsa. Jadi antar suku dan bangsa. Lalu tahapan yang terakhir dalam dakwah itu ada umroh yang dilakukan oleh umat Islam. Lalu pembahasannya yang terakhir terkait dengan haji dan umroh, ada unsur-unsur dakwah dalam bimbingan manasik haji dan umroh. Nah, apa saja sih unsur-unsur itu? Nah, kalau unsur-unsur dakwah itu ini hampir sama ya dengan unsur-unsur dakwah. Namun unsur dakwah itu sebagai bedanya itu ada dari subjek dan objeknya. Kalau di unsur-unsur dakwah itu subjeknya ada dai, yaitu seorang pendakwah, dan objeknya itu adalah mad'u. Nah, sedangkan di dalam unsur-unsur dakwah dalam bimbingan manasik haji dan umroh ini bedanya ada dari pembimbing dan peserta. Nah, pembimbing itu sebagai subjeknya, yaitu pemimpin, penuntun. Pasti ya, dalam bimbingan manasik haji itu harus ada pembimbing. Nah, jadi pembimbing itu adalah yang membimbing dalam bimbingan manasik haji dan umrah tersebut. Lalu yang kedua adalah peserta dalam bimbingan manasik haji dan umroh. Lalu yang ketiga ada madlu. Nah, madlu itu ialah materi, sesuatu yang menjadi bahan dalam bimbingan manasik haji dan umroh untuk disampaikan pada peserta. Unsur yang terakhir ada maqasid, yaitu tujuan. Nah, tujuan ini bagaimana sih untuk mencapai haji dan umroh yang mabrur itu? Nah, itu dijelaskan dalam maqasid, yaitu tujuan. Nah, itulah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.